Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Janati. Saya dari kelas B5 ingin mempresentasikan makul bahasa Inggris yang kita akan membahas pronoun reference. Baik, saat pertama, pronoun reference. Pronoun merupakan kata ganti, dan sedangkan reference merupakan noun atau kata benda yang dirujuk atau diacu. Di dalam bahasa Inggris, terdapat pronoun atau kata ganti seperti I, you, we, they, he, she, and I and it. Pada TOEFL Reading Comprehension ada beberapa soal yang akan menanyakan rujukan dari suatu kata ganti. Kemudian, strategi untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang pertama, cry, line, atau baris pronoun. Strategi untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang pertama, cari line atau baris pronoun yang dimaksud. Dan yang kedua, baca kalimat sebelum pronoun yang dimaksud dan kalimat di mana pronoun tersebut berada. Dan cara yang ketiga, setelah membaca kalimat sebelum pronoun, biasanya Anda akan mampu menentukan noun mana yang dimaksud. Di sini terdapat teks cerita, contohnya. Di sini kita harus mencari pronounnya. Mana yang pakai baju biru? Di sini caranya kita harus mencari kata pronoun, yaitu kata they. They itu ini kata they. They, dan kita mencari kata sebelumnya. Kemudian kata setelah sebelum they itu, mana kata they itu, sebelum kata they itu terdapat kata the night for several night. Kemudian kata they-nya itu they can walk when the moon. Dan kita harus mencari kata setelahnya, yaitu and southern hemispheres in the northern. Maka itulah jawabannya. Dan kita lanjut materi yang kedua, yaitu transition atau perpindahan. Pengertian transition atau pembinaan adalah pertanyaan terkait transition juga sering ditemukan dalam reading TOEFL. Pertanyaan seperti ini biasanya menanyakan tentang kemungkinan topik pada paragraf sebelumnya atau preceding paragraf maupun paragraf sesudah bacaan tersebut atau following paragraf. Jika pertanyaannya terkait preceding paragraf, kita dapat mencari kata kuncinya pada bagian awal dari paragraf pertama, dan pertanyaan tentang following paragraf kita dapat mencari kata kunci pada bagian dari akhir paragraf. Maka di sini kita akan lebih mengetahui tentang perpindahannya. Di sini ada Excel-nya, bisa dipelajari sendiri. Kemudian materi yang ketiga yaitu purpose, tujuan. Purpose, tujuan atau jenis reading terakhir yang akan kita bahas di kegiatan belajar 4 adalah terkait purpose, tujuan. Purpose, tujuan maksudnya adalah apa tujuan, apa maksud penulisan yang menyampaikan gagasannya di teks tersebut. Tujuan kita membuat teks itu atau paragraf atau cerita yang kita buat itu dinamakan purpose. Kita dapat mencari tujuan atau maksud penulisan dengan cara mengambil kesimpulan, ide pokok, dan susunan penulisan detail informasi di paragrafnya dengan menggunakan purpose, tujuan. Di sini juga terdapat contohnya tapi tidak dikasih. Maka rangkuman di sini untuk
menjawab pertanyaan reading tentang purpose, Anda perlu menjawab kalimat sebelum dan di mana pronoun berada. Caranya mencari kalimat sebelum dan di mana pronoun berada. Poin yang kedua, untuk menjawab pertanyaan reading tentang transition, jika pertanyaannya terkait reading paragraf, kita dapat mencari kata kunci pada bagian awal dari paragraf utama. Jika pertanyaannya tentang following paragraf, kita dapat mencari kata kunci pada bagian akhir dari paragraf terakhir. Dan poin yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan reading tentang purpose, kita perlu mengambil kesimpulan, ide pokok, dan susunan penulisan detail informasi di paragraf tersebut. Seperti itu keterangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.